Sahabat sekolah, sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu namanya PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus tahun 1945. Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. So, bagi kalian-kalian yang saat ini baru saja mampir di channel ini, butuh materi pelajaran, butuh materi daring, tips trik, soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang diproduksi oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD tema 7 subtema 2 tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan pada pembelajaran keempat. Sahabat sekolah, sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu namanya PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus tahun 1945, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Muhammad Hatta. Nah, PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April tahun 1945. Nah, sahabat sekolah, apakah kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Kita cari tahu lebih lanjut. Proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang pembentukan kelengkapan pemerintahan dulu. Sahabat sekolah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI ini mengadakan sidang yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, sidang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI sebanyak 27 orang. Nah, melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting antara lain sebagai berikut. Nah, berikut ini keputusan sidang PPKI 1. Yang pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi RI. Yang kedua yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, tugas presiden ini sementara dibantu oleh Komite Nasional. Tuh, nah, sahabat sekolah, lalu sidang PPKI yang kedua, ini PPKI melanjutkan pekerjaan guna melengkapi berbagai hal yang diperlukan bagi berdirinya negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Dalam sidang kedua, PPKI menghasilkan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Nah, yang kedua, kita akan membahas pembentukan Komite Nasional Indonesia. PPKI kembali mengadakan sidangnya pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Sahabat sekolah,
Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia, merata jadi ya, dan berpusat di Jakarta. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sahabat sekolah, berikutnya yang ketiga yaitu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Sahabat sekolah, pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 diputuskan pembentukan yaitu Badan Keamanan Rakyat atau disingkat dengan BKR. Kemudian yang kedua yaitu pensiunan Mayor KNIL Urip Sumarjo dari Yogyakarta diberi tugas untuk membentuk tentara kebangsaan. Itu pada waktu pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Sahabat sekolah, bentuk pemerintah daerah di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 sebelum diamandemen. Nah, pasal tersebut berbunyi, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengikat dasar musyawarah dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat sementara. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi. Nah, setiap daerah provinsi ini akan dibagi pula dalam daerah-daerah yang lebih kecil. Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus tahun 45 bahwa tugas presiden dibantu oleh Komite Nasional. Di daerah-daerah, tugas gubernur kepala daerah juga dibantu oleh Komite Nasional di daerah. Nah, pembentukan Komite Nasional Indonesia, daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang akan berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat daerah sebelum diadakan pemilihan umum. Dengan terbentuknya pemerintahan di daerah yang dibantu oleh Komite Nasional di daerah, diharapkan ada pemerintahan yang dapat berjalan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Nah, sahabat sekolah, berikutnya kita akan pelajari tentang tokoh-tokoh proklamasi. Nah, berikut ini Ahmad Subarjo. Sahabat sekolah, Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 25 Maret tahun 1907. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati, ya. Kemudian juga bersahaja. Nah, peran yang menonjol beliau ini adalah ketika beliau ikut menjadi Panitia 9. Nah, Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan UUD 45. Beliau juga menjadi penengah antara golongan muda dengan golongan tua ketika terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat. Nah, perbedaan itu muncul ketika akan menentukan waktu proklamasi. Gitu. Nah, sahabat sekolah, Ahmad Subarjo juga dikenal sebagai tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini diperintahkan oleh Insinyur Soekarno untuk mengutip kata-kata dari Piagam Jakarta, terutama bagian pembukaan yaitu atas berkat rahmat Allah maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kalimat tersebut diminta untuk dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Pada akhirnya disepakati bahwa kalimat pertama pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini berasal dari kutipan oleh ketiga Piagam Jakarta. Ya, jadi dari alinea ketiga Piagam Jakarta gitu. Oke. Sahabat sekolah, nah berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan daulat telah menunjukkan arti pentingnya persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun di atas keragaman dan perbedaan ras, suku, golongan, agama, dan budaya yang hidup beriringan menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Nah, perbedaan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga. Satu di antara perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia adalah suku bangsa dan budaya. Sebagai bangsa yang terdiri atas beraneka ragam suku bangsa
kita harus bangga karena suku-suku tersebut mempunyai budaya yang beragam. Keragaman tersebut jelas dalam unsur-unsurnya. Nah, kemudian kita berikutnya akan belajar tentang unsur-unsur budaya. Unsur budaya yang ada di negara kita antara lain ada religi atau kepercayaan yang berbeda-beda. Setidaknya ada 6 agama ya di Indonesia yang diakui. Kemudian mata pencaharian, ada banyak wilayah di Indonesia, jadi masing-masing wilayah itu pekerjaannya berbeda-beda. Pesisir nelayan, pegunungan petani, gitu. Kemudian unsur yang ketiga yaitu teknologi dan peralatan. Banyak sekali ditemukan teknologi dan peralatan yang terbaru di Indonesia. Kemudian kesenian. Nah, kesenian pun antar daerah dan suku ini berbeda-beda. Di budayanya berbeda-beda. Kemudian pengetahuan dan sistem kemasyarakatan, dan yang terakhir yaitu bahasa. Setiap daerah biasanya di Indonesia ini ada bahasanya sendiri-sendiri. Jadi kaya akan bahasa, kaya akan unsur budaya. Oke sahabat sekolah, nah ini penjelasan yang lebih rinci. Tadi yang pertama religi atau kepercayaan. Indonesia ada 6 agama, ingat, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Kemudian yang kedua yaitu keragaman alam di Indonesia ini menyebabkan mata pencahariannya kan berbeda-beda. Tadi sudah Kak Dimas jelaskan, di pesisir biasanya banyak nelayan, di pegunungan banyak petani. Kemudian yang ketiga yaitu teknologi dan pengetahuan. Ini berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan. Nah, yang keempat ini yaitu kesenian. Nah, hampir semua suku bangsa di Indonesia ini memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam ya, ada banyak sekali di Indonesia. Mungkin di berbagai daerah mungkin ada ketoprak, ada wayang, ada seni lukis, seni rias, seni tari, ada banyak sekali. Kemudian berikutnya yang kelima yaitu pengetahuan. Nah, di berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itulah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, kemudian bahan-bahan mentah, benda di sekitarnya gitu. Nah, kemudian yang keenam yaitu sistem kemasyarakatan. Nah, di sistem kemasyarakatan ini adalah pola hidup yang menjadikan kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem perilaku dalam masyarakat. Dan yang ketujuh yaitu bahasa. Nah, setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri. Tadi Kak Dimas bilang bahwa kita kaya akan bahasa. Tetapi beruntung kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional, sahabat, atau bahasa persatuan. Tentu kamu ingat di Sumpah Pemuda salah satu ikrarnya ada bahwa kita berbahasa, bahasa kita apa? Bahasa nasional kita bahasa Indonesia, gitu. Nah, sahabat sekolah, kita akhirnya sampai di penghujung tugasmu. Tugas 1 sebagai berikut ini kamu kerjakan, dan tugas 2 kamu kerjakan ada 10 soal, bisa kamu tulis, kamu salin di buku tugasmu, kamu isi, kamu kirim ke gurumu, atau bisa tulis di kolom komentar Kak Dimas. Oke? Nah, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah video pembelajaran kita yang keempat ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu dan bersambung ke video pembelajaran yang kelima. Tetap di channel sekolah. Share video ini jika bermanfaat untuk teman-temanmu. Dan semoga ini bermanfaat tentunya dalam kamu belajar dan meraih prestasi dan cita-cita besarmu. Saya Kak Dimas, salam semangat luar biasa. Terima kasih.